Hadirin hadirat rahimakumullah, menggunakan alat yang terbuat dari emas dan perak hukumnya boleh jika terdapat uzur syar'i. Nah, jika ada uzur syar'i maka boleh. Seperti seandainya dokter menyarankan kepada seseorang untuk menggunakan alat celak mata yang terbuat dari emas, karena itu adalah satu-satunya obat untuk menyembuhkan penyakit matanya. Misalnya dia sakit mata, kemudian dokter mengatakan ini obatnya yaitu dia harus menggunakan celak mata yang diletakkan di wadah yang terbuat dari emas misalnya. Itu mungkin saja seperti itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab. Kemungkinan itu juga merupakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama hadir dalam majelis Ilmuddin. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah
akan memberikan pemahaman tentang urusan agama, tentang ilmu-ilmu agama kepadanya. Dan kehadiran kita istiqomah dalam majelis ilmu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama. Karena ilmu agama seperti yang kita ketahui hanya bisa diperoleh dengan ngaji, dengan belajar secara musyafahah kepada ahlinya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti biasa, mari terlebih dahulu kita baca matan dari kitab ini sampai nanti pada bab tentang isti'mal awanil zahab wal fiddah. Mari. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, kitabut taharati al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaqu, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul mushammasu, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirati, wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara, wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asahhi. Faslun wa juludul maitati tatahuru bittibaghi illa jildal qalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyyah, wa la yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena hanya dengan niat yang ikhlas maka amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa juludul maitati tatahuru biddibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyyah. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, wa juludul maitati lan utawi kulite batang iku tatahuru bisa suci apa juludul maitah biddibaghi kelawan dibagh utawa sama, illa jildal kalbi kejaba kulite asu,
wal khinziri lan celeng. Wa malan barang tawallada, wa malan barang tawallaha kang terlahir apa ma minhuma sangking al-qalbi wal khinzir, au min ahadihima utawa sangking salah sijine al-qalbi wal khinzir. Wa azmul maitati lan utawi tulange balunge badang, wa sya'ruha lan rambute badang iku najisun najis, illal adamiyya kejaba tulang utawa balung lan rambute menungso. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Qadhi Abu Syuja pengarang kitab ini setelah menjelaskan tentang macam dan jenis air, beliau menjelaskan tentang tata cara mensucikan kulit dari bangkai. Beliau mengatakan wajuludul maitati, kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak, dengan dibagh, kecuali kulit anjing dan babi, dan yang terlahir dari keduanya, dari anjing dan babi, atau yang terlahir dari salah satu dari keduanya. Wa azmul maitah, adapun tulang bangkai dan rambutnya, bulunya itu najis, kecuali tulang dan rambutnya mayit dari manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa hewan itu ada dua macam. Dari sisi boleh dimakan atau tidak boleh dimakan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu binatang yang boleh dimakan, seperti kambing, seperti sapi, seperti ayam, seperti unta, kerbau, dan sebagainya, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Jadi itu adalah binatang-binatang yang boleh dimakan. Kemudian ada binatang-binatang yang tidak boleh untuk dimakan, seperti misalnya ular, buaya, itu nggak boleh dimakan, atau harimau, atau binatang-binatang semacamnya. Itu tidak boleh untuk dikonsumsi, untuk dimakan oleh manusia. Nah, binatang yang boleh untuk dimakan seperti kambing, sapi, kerbau, unta, itu jika matinya disembelih, jika matinya itu disembelih sehingga menjadi halal untuk dimakan, karena halalnya itu jika disembelih. Jika matinya disembelih dengan cara yang benar, dengan ketentuan penyembelihan mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka binatang tersebut boleh dimakan dan hukumnya adalah suci. Jadi kalau misalnya seseorang menyembelih kambing, menyembelihnya dengan tata cara yang benar, yang menyembelih itu seorang muslim misalnya, atau ahlul kitab dengan ketentuan tertentu, kemudian dia sudah dengan alat yang benar dan dengan memotong jalan nafas dan jalan makan, sudah benar dia menyembelihnya, maka binatang sembelihannya itu menjadi hukumnya suci dan halal untuk dimakan. Jadi hukumnya binatangnya itu suci, kulitnya juga termasuk menjadi suci, tidak najis.
Tetapi jika binatang yang halal dimakan tadi itu matinya bukan karena disembelih. Misalnya ketabrak mobil di jalan, tertabrak sepeda motor, atau jatuh dari atas, sapinya jatuh dari tempat yang tinggi sehingga kemudian jatuh ke sumur, mati di dalam sumur itu misalnya, tanpa disembelih, maka meskipun pada dasarnya itu adalah binatang yang boleh dimakan, maka dia menjadi tidak boleh dimakan karena hukumnya itu adalah bangkai yang najis. Atau misalnya secara zahir terlihat bahwa binatang itu disembelih, tetapi disembelih dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan aturan-aturan syarak, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dituntunkan dalam syariat penyembelihan binatang. Misalnya yang menyembelih bukan seorang muslim atau bukan ahlul kitab. Ahlul kitab di sini yang dimaksud kalau dalam mazhab Syafi'i adalah Yahudi atau Nasrani yang dia memiliki garis keturunan itu Yahudi Nasrani sampai masa sebelum Nabi. Bapaknya Yahudi, mbahnya Yahudi, mbahnya lagi Yahudi, begitu seterusnya sampai masa sebelum Rasulullah. Itu yang boleh untuk dimakan sembelihannya. Nah, tapi kalau dia adalah Yahudi Nasrani, bapaknya Yahudi, misalnya Nasrani, mbahnya Nasrani, tapi buyutnya itu dulu Muslim, atau buyutnya dulu itu Hindu atau Buddha misalnya, tidak sampai pada masa Nabi, maka dia sembelihannya tidak halal untuk dimakan, tidak sah sembelihannya. Seperti orang-orang Nasrani di Indonesia ini, itu adalah sembelihannya tidak halal. Tidak halal. Orang-orang Nasrani di Indonesia tidak halal. Kenapa? Karena Islam datang ke Indonesia ini lebih dulu dibandingkan dengan agama Nasrani. Agama Nasrani dibawa bersamaan dengan datangnya para penjajah. Kemudian agama Islam jauh sebelumnya itu sudah ada di Indonesia ini. Karena itu berarti mereka, orang-orang Nasrani itu adalah keturunan dulu nenek moyangnya, bisa jadi mereka itu keturunan orang Islam yang kemudian pindah ke Nasrani, atau dia orang Hindu yang pindah ke Nasrani, atau orang Buddha yang pindah ke Nasrani, atau mungkin orang animisme, dinamisme yang pindah ke Nasrani dan semacamnya. Artinya tidak dari asal sampai berurut sampai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sembelihan mereka itu tidak bisa untuk dimakan, sembelihannya itu tidak halal. Hasil sembelihannya itu adalah bangkai. Ini juga berlaku untuk pernikahan dalam mazhab Syafi'i. Kita bicara dalam mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab yang lain nanti ada yang berbeda. Dalam soal pernikahan juga seperti itu. Seorang perempuan ahlul kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, bukan seorang muslimah. Kalau seorang muslimah suaminya harus muslim, nggak boleh non muslim. Tetapi laki-laki muslim itu boleh menikahi perempuan muslimah atau ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Tapi syaratnya itu seperti yang tadi, dia adalah Nasraniyah, perempuan Nasraniyah atau perempuan Yahudiyah yang dia adalah anak orang Nasrani, cucu orang Nasrani, begitu seterusnya, nggak tanpa ada tanpa ada selingan non Yahudi non Nasrani sampai pada masa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang seperti ini yang nanti boleh dinikahi oleh seorang muslim, laki-laki muslim. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapati bahwa binatang itu disembelih oleh seorang non muslim, bukan seorang muslim, maka sembelihannya berarti apa? Bangkai. Najis, bukan sesuatu yang halal untuk dimakan. Atau sembelihannya itu adalah sembelihan orang yang murtad. Orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu tidak harus kemudian dia pindah agama. Dari agama Islam pindah ke Kristen, atau dari Islam pindah ke Hindu, ke Buddha. Tidak mesti seperti itu. Seperti yang kita jelaskan dahulu ketika kita ngaji kitab Sulamut Taufiq, bahwa seseorang itu bisa menjadi murtad dengan sebab apa? Keyakinannya yang kufur, atau ucapannya yang kufur, atau perbuatannya yang kufur. Nah, misalnya seseorang meyakini bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, Allah itu berupa jisim, Allah itu bertempat, Allah itu memiliki bentuk, ukuran. Maka orang yang seperti ini, maka dia telah keluar dari Islam meskipun dia tidak berniat keluar dari Islam. Itu dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufiq. Nah, atau misalnya seseorang dengan sengaja, dia tahu dan sengaja melihat ada kitab syara seperti ini, kemudian dia dengan sengaja menginjak-injaknya, mendudukinya dengan pantatnya, atau membuangnya ke tong sampah. Dia tahu dan sengaja melakukannya. Maka di sini hukumnya dia juga telah murtad, meskipun dia KTP-nya tetap tertulis agama Islam. Atau seseorang misalnya mengucapkan kata-kata yang isi dari kata-kata itu menghina Allah. Misalnya dia mengatakan Allah itu enggak adil, Allah itu zalim. Nah, ucapan seperti ini berarti apa? Mencela Allah, menghina Allah. Maka hukumnya dia telah murtad meskipun apa tadi? KTP-nya itu tetap muslim. Jadi kalau kita mengetahui ada seseorang, kita tahu dia telah murtad dan dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam, kemudian dia menyembelih ayam, dia menyembelih kambing, maka sembelihannya itu tidak halal. Sembelihannya itu bangkai, menjadi bangkai, meskipun misalnya dilakukan dengan tata cara yang benar menurut aturan syara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Atau yang menyembelih itu sebenarnya seorang muslim tetapi tidak dengan ketentuan syara. Misalnya karena memburu objek pesanan orang, karena saking larisnya banyak yang beli sehingga kalau disembelih satu kelamaan, kemudian sengaja asalkan dibunuh saja. Sebagian di pasar-pasar itu terlihat kalau menyembelih ayam pokoknya dilukai lehernya saja tanpa dipastikan bahwa urat atau jalan untuk nafas dan makan itu telah terpotong. Terkadang matinya itu karena apa? Karena dimasukkan ke dalam air, habis disilet sininya kemudian masukkan air sehingga ketika kita beli ternyata di sini masih nyambung urat nafas ataupun jalan makannya itu masih nyambung. Terkadang seperti itu. Nah, yang seperti ini apa? Ini bangkai, bangkai yang tidak halal untuk dimakan, tidak menjadi suci, tidak menjadi suci. Karena itu kita harus waspada. Kalau kita itu hobinya makan daging, maka dia harus waspada. Dipastikan bahwa binatang atau daging yang kita makan itu berasal dari binatang yang disembelih dengan
memenuhi ketentuan syarak. Bahkan kalau kita ragu-ragu, misalnya seseorang ragu-ragu, ini daging ini sudah disembelih secara syarak atau tidak, itu kita dilarang untuk memakannya. Dalam masalah daging nggak bisa, pokoknya Bismillahirrahmanirrahim dimakan, nggak bisa. Karena hukum permasalahan daging itu berbeda dengan permasalahan yang lain. Kalau misalnya kita roti ini dia ragu-ragu, nah, dia bisa memakannya, Bismillahirrahmanirrahim dimakan. Tetapi kalau daging nggak bisa seperti itu. Nah, seseorang dilarang, haram untuk memakannya jika dia ragu apakah daging yang akan dia makan itu halal atau haram. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah itu ada pembahasannya di belakang. Nah, tetapi sekilas sudah kita jelaskan. Jadi binatang yang halal untuk dimakan itu jika disembelih dengan penyembelihan yang benar sesuai dengan ketentuan syarak. Cara penyembelihan juga ada babnya tersendiri di belakang. Tapi sekilas juga tadi sudah kita jelaskan, jika disembelih dengan ketentuan syarak, maka binatang itu menjadi suci dan halal untuk dimakan. Yang kedua, binatang yang ini sebenarnya pada dasarnya boleh dimakan, tetapi disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syarak, maka binatang tersebut menjadi bangkai, hukumnya najis dan haram untuk dimakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hewan atau binatang yang memang tidak boleh dimakan. Dari dasarnya nggak boleh dimakan. Misalnya buaya, ular, nggak boleh dimakan itu. Dari dasarnya memang nggak boleh dimakan. Tikus dan selainnya. Nah, itu nggak boleh dimakan, disembelih atau tidak disembelih itu sama-sama nggak dimakan. Misalnya tikus disembelih dulu, tetap haram karena memang itu adalah binatang yang tidak boleh dimakan. Tidak, biar halal saya sembelih sesuai ketentuan syarak, nggak bisa. Nah, karena memang itu tergolong sebagai hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, jika mati binatang seperti ini, jika mati maka bangkainya itu najis. Bangkainya itu najis karena dia disembelih atau enggak disembelih, dia adalah bangkai. Hukumnya adalah najis meskipun matinya itu karena disembelih tetap menjadi bangkai dan najis. Nah, ini yang dimaksud dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Ya, maknanya telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Bangkai dari binatang yang bisa dimakan atau bangkai dari binatang yang bisa dimakan, yang boleh dimakan sebenarnya, tetapi karena disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syarak, maka dia namanya maitah, bangkai, dan bangkai itu adalah hukumnya najis, haram untuk dimakan. Nasnya sudah jelas, hurrimat alaikumul maitatu. Bangkai itu tadi sudah kita jelaskan, pokoknya yang tidak disembelih dengan ketentuan syarak atau memang binatang itu adalah binatang yang nggak boleh dimakan, itu namanya bangkai. Karena identik, terkadang sebagian kita menganggap yang namanya bangkai itu ya yang baunya busuk itu. Nah, yang baunya busuk itu. Karena ada istilah itu, serapat-rapatnya menyembunyikan bangkai akan tercium juga baunya. Nah, seakan-akan seakan-akan kalau kita bilang bangkai berarti yang baunya busuk itu namanya bangkai. Kalau yang baunya wangi bagaimana?
bangkai atau bukan? Seakan-akan bukan. Jadi tidak seperti itu. Sebenarnya bukan masalah baunya. Tetapi kan pada umumnya bangkai itu tidak dimakan sehingga menjadi busuk dan mengeluarkan bau busuk. Pada umumnya begitu. Tapi kalau bangkainya itu dimasak, karena tadi tidak disembelih, tapi tidak disembelih dengan apa? Dengan sesuai ketentuan syara. Setelah itu dimasak, dibumbui, baunya menjadi wangi dan lezat dimakan. Tetapi sesungguhnya itu adalah bangkai. Karena setiap sesuatu yang binatang yang matinya tidak disembelih dengan ketentuan syara, mungkin disembelih zahirnya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan agama, maka hukumnya adalah bangkai, meskipun baunya sedap, baunya wangi karena diberi bumbu-bumbu yang bumbu-bumbu untuk dimasak misalnya. Nah, ini sekedar sekedar menghilangkan anggapan yang keliru, karena bisa jadi orang awam itu akan menganggap ya bangkai itu yang baunya busuk itu bangkai. Nah, bahasa Jawanya batang itu. Nah, batang itu yang ada ayam mati kemudian dirubung oleh lalat, itu namanya bangkai. Bukan hanya itu, tetapi sampai yang dimakan oleh sebagian orang itu pada hakikatnya adalah bangkai, manakala binatang tersebut disembelih tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak. Maka di sini kita harus waspada terkait dengan masalah daging, ini harus waspada. Nah, memang ada daging-daging yang halal untuk dimakan, tetapi tetap harus sesuai dengan penyembelihannya, sesuai dengan ketentuan syarak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian wajuludul maitati, kalau itu bangkai, maka dia kan najis. Sudah kita sebutkan tadi, dia adalah najis. Kulitnya najis, dagingnya juga apalagi najis. Nah, kulit bangkai yang bisa disucikan dengan ditibar. Jadi kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara tibar, atau kita biasa menyebutnya dengan disamak. Kulit bangkai yang bisa disamak, yang bisa disucikan dengan cara disamak itu adalah kulit bangkai yang dihukumi najis karena mati tanpa disembelih. Nah, jadi yang tadi kita jelaskan, jadi dia misalnya sapi tidak disembelih dengan ketentuan syarak, maka kan najis, kulitnya juga najis. Atau tadi binatang yang nggak bisa dimakan mati, maka itu kan tidak bisa dia kan najis, kulitnya najis. Nah, kulit binatang, kulit sapi, kulit kambing itu bisa menjadi suci dengan cara disamak, atau dalam istilah syaraknya adalah tibar. Bisa dengan cara ditibar, nanti itu bisa suci. Kalau sudah suci, maka berarti bisa dimanfaatkan dengan berbagai pemanfaatan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bukan kulit binatang yang memang aslinya itu najis, dia mati najis, nggak mati juga najis. Memang dasarnya kulitnya itu adalah najis seperti, atau binatang itu adalah najis seperti anjing dan babi. Kalau anjing dan babi itu kan memang dari sisi zatnya itu adalah najis. Jadi dia najisul ain. Najis, bendanya babi itu memang najis, bendanya anjing itu memang najis. Nah, yang seperti ini nggak bisa disamak, nggak bisa disucikan. Oh, kulitnya babi kita samak biar menjadi suci, nggak bisa. Tapi kalau kulit bangkai sapi kemudian disamak, bisa jadi suci.
kulit bangkai kambing disamak maka bisa menjadi suci. Tapi kalau kulit anjing disamak ya tetap najis. Karena apa? Bendanya itu sudah suci, sudah najis. Nah, jadi asal bendanya itu memang najis sehingga nggak bisa disucikan dengan disamak atau dengan lainnya. Nah, kalau tadi sapi, kulit sapi misalnya, itu kan pada dasarnya itu suci, tetapi menjadi najis gara-gara tidak disembelih atau disembelih dengan cara yang tidak benar menurut ketentuan syara, maka menjadi najis. Nah, yang seperti ini maka bisa disucikan dengan cara disamak. Bisa dipahami. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyamaknya, cara untuk mensucikannya? Nah, mungkin kita memerlukannya, misalnya untuk dibuat nanti beduk kulitnya dan semacamnya biar tidak najis, maka kita perlu mengetahui tata cara untuk menyamaknya atau dibagh. Tata caranya yang pertama adalah dengan cara menghilangkan bulu yang menempel pada kulit tersebut, jika ada bulunya. Jadi kalau kulit sapi atau kulit kambing misalnya ada bulunya, maka bulunya dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian setelah bulunya dihilangkan seluruhnya, kemudian sisa-sisa darah atau sisa-sisa gajih itu dihilangkan dengan alat yang bisa yang bisa mencongkel daging, sisa-sisa daging, sisa-sisa darah, sisa-sisa gajih yang menempel pada kulit tersebut. Jadi kalau kulit misalnya kulit binatang kan kalau belum disamak di situ ada sisa-sisa kulit daging yang melekat, gajih yang melekat, darah yang melekat pada kulit itu dengan menggunakan kulit yang alat yang keras yang bisa membersihkan, itu dibersihkan, semuanya dibersihkan dari kulit tersebut secara betul-betul bersih. Itu cara yang kedua. Jadi yang pertama tadi pertama bulunya dihilangkan dulu, bulu dari kulit binatang itu. Kemudian setelah itu yang kedua, dengan menggunakan alat yang keras yang bisa mencongkel dari najis itu, maka daging-dagingnya dihilangkan. Kemudian gajih, darah itu dihilangkan dari kulit tersebut. Itu langkahnya, langkah yang berikutnya. Itu yang biasa bisa menjadi busuk kan dagingnya itu. Kalau misalnya ada kulit, kemudian daging-daging yang masih melekat pada kulit binatang itu dibiarkan, lama-lama akan keluar bau busuk, karena yang membusuk itu dagingnya itu, bukan kulitnya. Maka itu yang dibersihkan sampai betul-betul bersih. Kemudian setelah itu, setelah kulitnya itu bersih dari semua hal tadi, dari sisa-sisa daging, sisa-sisa darah, sisa-sisa gajih, maka berarti itu sudah keluar dari hukum najisul ain. Jadi bendanya bendanya itu sudah menjadi suci, tidak lagi menjadi najis, tetapi dihukumi seperti sesuatu yang terkena najis, mutanajis. Jadi dari sisi bendanya ketika sudah dihilangkan, rambut-rambutnya, bulunya itu sudah dihilangkan, kemudian sisa-sisa dari daging, darah dan gajih tadi sudah hilang, sudah bersih seluruhnya dengan alat tertentu tadi, maka dari sisi bendanya itu sudah suci. Nah, tetapi hukumnya masih dianggap kena najis, terkena najis, benda yang terkena najis. Karena apa? Karena tadi kan ada najis berupa darah, berupa daging yang menempel di situ.
Nah, sehingga kulit ini ketika itu dihilangkan, rambut dan sisa-sisa daging tadi dihilangkan dari kulit itu, maka kulit itu hukumnya sekarang sudah suci dari sisi benda, tetapi tetapi dia dihukumi masih najis karena terkena najis. Nah, seperti misalnya misalnya atau pakaian ini misalnya, atau pulpen ini misalnya, ini kan bendanya najis. Kemudian kalau dia kena air kencing misalnya, maka dia akan mutanajis. Nah, seperti itu bendanya, hukumnya seperti itu. Kalau daging, sisa-sisa daging, sisa-sisa gajih, darah tadi sudah dibersihkan dari kulit itu, maka kulitnya itu hukumnya seperti ini, yaitu kulit yang terkena najis. Nah, kalau yang seperti itu, maka tinggal menuju pada langkah yang berikutnya, yaitu disucikan dengan cara dibasuh dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, langkahnya seperti itu. Karena apa? Dia sudah dari sisi bendanya sudah suci, hanya saja dia mutanajis karena dia tadi kena najis, yaitu daging bangkai, kulit rambut dan darah dari bangkai yang najis, sehingga dia berarti mutanajis, kena najis. Maka tinggal kulit itu dibasuh dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, maka setelah itu dia sudah menjadi suci. Nah, itu namanya tibagh. Apa yang tadi kita jelaskan, tata cara yang sudah kita jelaskan itu adalah tibagh, yaitu tata cara mensucikan kulit bangkai. Nah, kulit bangkai. Nah, di awal beliau menjelaskan, muallif yaitu Al-Qadhi Abi Syuja menjelaskan tentang masalah tata cara tibagh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ini permasalahan yang berbeda. Al-muallif rahimahullahu taala mengatakan, wala yajuzu isti'malu awanil dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Nah, tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan boleh menggunakan wadah selain dari emas dan perak. Ini fasal tersendiri, fasal tersendiri berbeda dengan fasal sebelumnya. Nah, yaitu tentang masalah wadah, wadah awani. Awani itu adalah bentuk jamak dari kata aniyah. Aniyah artinya wadah yang digunakan untuk makan atau untuk minum, namanya aniyah. Jamaknya adalah al-awani. La yajuz artinya haram, tidak boleh, haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk makan ataupun minum, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ini meskipun jarang berlaku untuk masa sekarang, jarang orang punya piring emas, itu mungkin nggak ada kalau di tempat kita, atau terbuat dari perak itu jarang. Orang punya perhiasan emas beberapa gram saja nggak punya, apalagi punya piring atau gelas yang terbuat dari emas. Nah, tetapi ini pengetahuan, mana tahu nanti kita punya, atau mana tahu nanti kita mendapatkannya dan sebagainya. Maka kita harus mengetahui juga tentang ketentuannya. Jadi menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk makan atau minum itu nggak boleh, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan kan boleh dia menggunakan perhiasan emas dan perak.
laki-laki nggak boleh. Tapi kalau dia makan pakai piring emas atau minum pakai cangkir yang terbuat dari emas, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak diperbolehkan. La yajuz, tidak boleh, artinya haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan atau minum. Kemudian juga termasuk di sini para ulama menjelaskan haram juga menyimpan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Menyimpannya meskipun hanya untuk hiasan dan tidak untuk digunakan. Misalnya ditempel di tembok untuk hiasan rumahnya, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, jadi bukan hanya ketika dia menggunakannya untuk makan dan minum saja, tetapi juga mengoleksinya atau sebagai hiasan dinding misalnya, itu pun tidak diperbolehkan. Nah, dalam hadis disebutkan la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sahafihima. Rasulullah bersabda, janganlah kalian minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan wadah yang terbuat dari perak, dan janganlah kalian makan dari piring atau nampan yang terbuat dari emas ataupun perak. Ini jelas larangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini para ulama itu berkonsensus, bersepakat, berijma. Artinya semua ijma itu artinya apa? Kesamaan pendapat di antara para ulama mujtahid. Jadi para mujtahid itu bersepakat atau sama pendapatnya tentang suatu permasalahan, itu namanya ijma. Imam Syafi'i bilang haram, Imam Abu Hanifah bilang haram, Imam Ahmad bilang haram, Imam Malik bilang haram. Maka yang seperti itu namanya apa? Ijma. Dan ijma adalah hujjah bagi umat Islam setelah Al-Quran dan hadis. Nah, para ulama telah bersepakat atau ijma bahwa haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, dan haram juga menggunakan alat tersebut dari keduanya, dari emas dan perak, seperti jarum yang terbuat dari emas. Itu adalah berdasarkan ijma. Jadi sudah di sini nggak boleh seseorang menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun perak, baik digunakan untuk makan dan minum maupun dikoleksi, dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang lain. Dan ini sudah berdasarkan ijma, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau sudah berdasarkan ijma, maka tidak bisa ada ijtihad lagi setelahnya yang kemudian merubah hukum, itu tidak bisa, karena sudah tergolong sebagai mujma' alaihi, sesuatu yang sudah disepakati tentang hukumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, menggunakan alat yang terbuat dari emas dan perak hukumnya boleh jika terdapat uzur syar'i. Nah, jika ada uzur syar'i maka boleh. Seperti seandainya dokter menyarankan kepada seseorang untuk menggunakan alat celak mata yang terbuat dari emas, karena itu adalah satu-satunya obat untuk menyembuhkan penyakit matanya. Misalnya dia sakit mata, kemudian dokter mengatakan ini obatnya, yaitu dia harus menggunakan celak mata yang diletakkan di wadah yang terbuat dari emas misalnya. Itu mungkin saja seperti itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab. Kemungkinan itu juga merupakan salah satu obat dari seseorang yang misalnya sakit mata. Itu namanya ada uzur syar'i. Tanpa ada uzur syar'i maka itu tidak
diperbolehkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya akan ada yaitu perincian. Meskipun dalam matan tidak disebutkan, tetapi ada rincian tentang menggunakan wadah yang dicat dengan emas atau perak. Jadi wadah itu bukan emas, bukan perak, tetapi dicat dengan emas atau perak. Itu seperti apa? Rinciannya ada dua. Jika catnya itu banyak, tebal, berarti catnya ada yang terbuat dari emas itu tebal. Dengan sekira jika diletakkan di atas api, maka cat emas atau peraknya itu akan timbul dan menetes, maka haram menggunakan wadah itu. Jadi dia wadah bukan emas, tapi dia dicat dengan emas dan perak dengan cat yang tebal. Sekira kalau misalnya itu dipanggang di atas api, maka dia akan meleleh emas atau peraknya itu. Berarti di sini tebal, berarti emasnya. Maka menggunakan wadah yang seperti itu hukumnya adalah haram. Tetapi yang kedua, jika catnya itu hanya sedikit, tipis saja, sedikit saja, dengan sekira tidak terjadi jika dipanggang di atas api, maka dia tidak akan meleleh, tidak akan timbul, emas peraknya itu tidak akan timbul dan tidak meleleh, maka berarti menggunakan wadah yang seperti itu tidak haram, tidak haram. Ini juga mungkin jarang kita terjadi pada diri kita. Karena itu cukup penjelasan secara sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah jika wadah itu ditambal dengan emas dan perak. Ini juga jarang terjadi pada kita. Masa emas dibuat nambal piring atau nambal wadah tertentu, karena emas harganya mahal. Paling kalau kita punya ya disimpan. Ini digunakan untuk menambal wadah. Seandainya itu terjadi, maka hukum menggunakan wadah itu bagaimana? Di sini ada rinciannya yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, jika tambalannya itu besar dan tanpa ada hajat untuk ditambal dengan perak, seperti hanya sekedar dengan emas atau perak, seperti misalnya hanya sekedar untuk hiasan saja, maka hukumnya haram menggunakan wadah itu. Jadi ditambalnya itu bukan karena perlu ditambal, tapi sengaja ditambal dengan emas sebagai perhiasan. Perhiasan itu bukan hajat yang dibenarkan di sini untuk kemudian digunakan wadah itu. Maka di sini hukumnya adalah haram. Haram menggunakannya, maksudnya menggunakan wadah tersebut kalau ditambal dengan emas dan perak tanpa ada hajat. Jadi bukan karena bolong kemudian ditambal, sengaja dilubangi kemudian ditambal biar terlihat bagus. Ini namanya apa? Ini enggak boleh untuk dipakai wadah itu. Yang kedua, jika tambalannya itu besar dan ada hajat untuk ditambal dengan perak, maka seperti tidak punya penambal kecuali perak, maka hukumnya adalah makruh. Jadi nggak punya selain emas atau perak. Ini lain, orang yang nggak punya itu emas perak, ini malah yang punya cuma emas dan perak saja. Maka di sini hukumnya adalah makruh untuk menggunakannya. Yang ketiga, jika tambalannya itu kecil dan tanpa ada hajat
kecil tanpa ada hajat, maka hukumnya makruh. Cuman kecil nggak ada hajatnya. Kalau tadi besar tanpa hajat itu haram. Jika kecil tanpa ada hajat hukumnya makruh. Yang terakhir, jika tambalannya itu kecil dan ada hajat, maka hukumnya tidak makruh. Jadi boleh. Ini jika kecil dan memang diperlukan. Diperlukan untuk ditambal dengan emas dan perak, bukan sekedar untuk hiasan, maka di sini hukumnya adalah boleh. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang perak ya, yang perak, bukan emas yang tadi kita sampaikan. Jadi menambal rincian tadi itu adalah menambal wadah dengan perak. Kalau menambal wadah itu dengan emas, maka itu haram tanpa rincian. Saya ulangi lagi, yang kita jelaskan tadi adalah hukum rincian, hukum menambal wadah dengan perak. Dengan apa? Perak. Kalau menambal wadah dengan emas, maka di situ hukumnya adalah haram tanpa ada perincian. Kalau ada perincian, misalnya jika tambalannya besar tanpa ada hajat, itu maksudnya ditambal dengan perak. Misalnya tambalannya besar tanpa ada hajat, maka hukumnya haram. Menambal wadah dengan perak, tambalannya besar, ada hajat, maka itu hukumnya adalah makruh. Jika tambalan perak itu kecil tanpa ada hajat, maka makruh. Jika menambalnya dengan perak itu kecil dan ada hajat, maka itu hukumnya tidak makruh. Itu rincian tentang menambal dengan perak. Kalau menambal dengan emas, maka itu adalah haram. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini perlu sebagai pengetahuan bagi kita, meskipun dalam prakteknya mungkin hampir-hampir tidak terjadi, tetapi ya sesuatu yang mungkin terjadi, sehingga kita perlu untuk mengetahuinya. Demikian, semoga pengajian kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.